Akurasi perencanaan kas menjadi salah satu faktor pendukung strategis dalam pengelolaan kas negara. Dan dengan hadirnya aplikasi perencanaan kas versi terbaru dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan, maka satuan kerja di seluruh pelosok tanah air dapat mengelola keuangannya secara lebih baik dan terencana kegiatan pembiayaannya. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas penggunaan anggaran menjadi lebih terencana, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan meluncurkan aplikasi perencanaan kas generasi kedua. Ketepatan perencanaan kas mendukung akurasi penyediaan dana untuk dicairkan oleh satuan kerja. Akurasi perencanaan kas ini memungkinkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki waktu yang cukup untuk menyediakan dana atas permintaan pencairan dana oleh satuan kerja. Sebelumnya, data seluruh rencana pencairan dana berapapun nominalnya wajib disampaikan melalui aplikasi kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kini, proses bisnisnya berubah menjadi lebih baik dan sederhana. Saat ini, tidak semua rencana pencairan dana perlu disampaikan datanya ke KPPN. Total pembangunan kita sebesar 2 triliun yaitu sebesar 100 miliar. Penyampaian rencana pencairan dana kini dibuat hanya untuk transaksi bernilai besar. Penyampaian rencana kegiatan anggaran sudah diatur dengan sempurna melalui mekanisme jadwal penyampaian rencana penarikan dana. Jika transaksi terjadi KPPN di ibu kota provinsi, rencana penarikan dana oleh satuan kerja dengan nilai SPM lebih dari 1 triliun, Satker wajib menyampaikan perencanaannya pada 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Sedangkan untuk transaksi 500 miliar hingga 1 triliun, Satuan Kerja wajib menyampaikan perencanaan kas 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Dan untuk transaksi lebih dari 1 miliar hingga 500 miliar, Satuan Kerja wajib menyampaikan perencanaan kas 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Begitu juga berlaku untuk KPPN di luar ibu kota provinsi. Transaksi lebih dari 500 juta hingga 750 juta dan transaksi lebih dari 750 juta hingga 1 miliar, serta transaksi di atas 1 miliar, Satuan Kerja wajib menyampaikan perencanaan kas 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Perencanaan kas ini dapat dimanfaatkan oleh Satuan Kerja sebagai alat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dijadikan sebagai bahan perbaikan tahapan pelaksanaan berikutnya. Aplikasi perencanaan kas versi terbaru di dalam terminologi kami namanya aplikasi perencanaan kas generasi kedua atau versi generasi kedua. Jadi isiannya lebih sedikit, yang dimintakan itu hanya kapan uang yang dibutuhkan, jenis belanjanya apa, dan besaran uangnya berapa. Hanya 3 informasi tersebut. Dan kita tidak mewajibkan kepada semua 24.000 satker. Tapi kita hanya mewajibkan kepada satker-satker yang menguasai dana pemerintah yang paling besar. Harapannya adalah mereka mengisikannya dengan benar gitu ya, sehingga kualitas datanya pun yang dikumpulkan, yang kami dapat valid, sehingga kami melakukan proyeksinya juga baik gitu ya, sehingga dapat memberikan informasi kepada pimpinan, Pak Dirjen, Pak Menteri, data-data yang akurat. Dengan adanya aplikasi perencanaan kas generasi kedua, seluruh satker dapat mengirimkan data secara tepat waktu dan akurat. Dengan demikian, data tersebut dapat kami pergunakan untuk pengelolaan kas secara nasional secara lebih baik dan lebih efisien. Mempermudah penarikan dana, terutama RPD sudah kita dapat menyusun berapa yang harus saya tarik, berapa dana yang harus nanti akan cair. Perencanaan kas kita bisa ukur, jadi kapan tagihan itu akan selesai dibayarkan. Jadi paling tidak mereka harus menginformasikan dulu ke kita agar kita bisa siapkan renkasnya, paling tidak untuk pimpinan juga mempersiapkan dokumen pencairannya nanti sebagai lampiran untuk pencairan pembayaran. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai rencana akan berdampak pada terbentuknya pola penyerapan yang lebih teratur,
sehingga dapat memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana dalam rangka penyusunan perencanaan kas yang baik. Perencanaan kas menjadi penting karena diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas dan untuk mendukung pelaksanaan APBN yang lebih terencana guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.